Shalom pemuda remaja yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Yang saat ini sedang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Bersuka cita semuanya. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau datang ke Tuhan. Saya undang bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan bahwa Dia adalah yang hebat dan ajaib bagi kita. Amin. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu.
kesempatan yang telah Engkau berikan pada sore hari ini ya Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu akan memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Berikan kami sukacita yang besar. Dan kiranya Tuhan Engkau memimpin jalan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Kita mau nyanyikan lagu bersorak-sorak. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Kita mau pujikan lagu ini dengan lebih semangat lagi. Haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Pam 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 pam. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Keselamatan jiwa kita, satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkitan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Pam 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 pam. Beri tepuk tangan buat nama Tuhan Yesus. Kita sambung pujian kita bahwa hanya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan
bersyukur Tuhan karena cinta dan kasih-Mu pada kita. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Kembali selalu bersyukur, cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kita mau pujikan sekali lagi dengan semangat. Kita mau tepuk tangan lebih keras lagi buat nama Tuhan Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, dalam menara dan kota perlindungan. Kembali selalu bersyukur, bab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kembali selalu bersyukur, bab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Kita mau selalu bersyukur buat cinta Tuhan pada kita yang sungguh luar biasa. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali dan saya persilahkan kaum mudanya untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan di depan.
Puji Tuhan, kiranya pujian dari kaum muda bisa memberkati kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Bahwa kita mau percaya bahwa apa yang kita alami itu semua karya dari Tuhan. Amin. Pujikan lagu ini dari awal. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya Tuhan Yesus. Kita mau percaya bahwa Tuhan saja yang memiliki rencana indah dalam hidup kita. Kita harus tetap percaya pada Tuhan.
semuanya akan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Dengan kasih Kristus, Saudari Angie untuk berdoa. Dan pelayan mimbar kami serahkan kepada yang bertugas. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian sabda dari firman-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati, bukalah hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat petang bagi kita semua, selamat beribadah memuji nama Tuhan. Petang hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Kita mau belajar dari sosok lanjutan yang dulu tentang Kaleb. Kita masuk pada ayat yang ke-7. Dalam Yosua 14 ayat yang ke-7. Yosua 14 ayat yang ke-7, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Bagian berikutnya yang kita bisa pelajari dari Kaleb adalah membawa kabar yang sejujurnya. Kita mengerti bersama, kita sudah belajar bahwa Kaleb melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui pimpinan yang ada. Kaleb tidak lalai mengerjakan apa yang dia percayakan untuk dikerjakan tanpa bantahan dan banyak alasan. Nah, kita mengerti bersama bahwa Kaleb itu adalah seorang pemimpin dari suku Yehuda. Ketika dia dapat tugas dari Musa untuk mengintai tanah Kanaan, dia juga punya anak, dia juga punya istri, dia juga punya keluarga. Dia lakukan apa yang dia percayakan kepadanya tanpa bantahan dan banyak alasan. Ini hal yang harus kita contoh, yang harus kita terapkan dalam hidup ini. Ketika pimpinan gereja menyuruh kita untuk melakukan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan, kita mau belajar untuk siap sedia. Makanya Paulus katakan kepada Timotius, kalau tidak salah sampaikan firman, baik atau tidak baik waktunya dan keadaannya. Ya, seringkali kita disuruh membantai, ayo sibuk, banyak tugas, lain sebagainya saudara. Sebab mengintai tanah Kanaan itu bukanlah hal yang mudah. Taruhannya nyawa dan resikonya berat. Namun Kaleb menyadari dan meyakini bahwa Tuhan menyertai dan pasti membawa kembali pulang Kaleb dan rekan-rekannya. Nah, mengapa kita perlu membawa kabar yang sejujur-jujurnya? Ya. Kabar yang jujur berarti kabar yang sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dalam suatu peristiwa atau keadaan. Kita berada di TKP pada waktu itu. Ya. Kabar yang sejujur-jujurnya itu harus sesuai dengan fakta dan data. Makanya kalau teman-teman yang masuk kuliah, dalam pembuatan proposal, dalam penyusunan makalah, dalam penyusunan skripsi, pasti saudara akan mencantumkan daftar pustaka, kajian-kajian ilmiah, termasuk jurnal-jurnal yang ada. Supaya tulisan-tulisan saudara itu tidak asal menulis, tetapi ada bukti-bukti, ada data-data lain, ada karya-karya yang
lain yang mendukung penulisan saudara. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Makanya ada daftar pustaka atau bibliografi. Ada juga footnote, catatan kaki, ambil jurnal ini, ambil buku ini, ambil data ini, dan lain sebagainya. Nah, kabar yang sejujurnya itu juga harus sesuai fakta dan data. Berbeda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu itu hanya cukup dengan perkataan saja, karena dia sudah melihat, dia sudah mendengar, terus diceritakan, orang lain bisa percaya. Tetapi zaman sekarang tidaklah cukup hanya bercerita saja, berdasarkan apa yang didengar dan dilihat. Kita sudah menyaksikan di TKP, kita sudah punya data dan fakta, kita sudah berbicara, kita sudah menyampaikan, tetapi kadangkala orang yang mendengarnya itu belum percaya atau bahkan tidak percaya. Itu zaman sekarang. Padahal aku ngelakoni dewi loh. Ae nggak percaya. Ya, seringkali kan kita seperti itu. Mungkin cerita kepada orang tua, "Mah, tadi loh di kampusku ono cewek tiba teko sepedai keserimpet." "Tenan ta?" "Iya, aku sing nulungi." "Moso?" Karena kalau seperti itu, ono rekamane. Ya. Jadi zaman sekarang tidak cukup hanya bercerita berdasarkan apa yang didengar dan dilihat oleh kepala sendiri. Bisa juga ditunjukkan dengan bukti yang lebih konkret, yaitu berupa rekaman audio dan video. Ya, banyak ya kejadian-kejadian ketika ada seseorang melaporkan sebuah kejahatan hanya berbicara, malah yang melaporkan itu jadi korban, jadi tersangka. Nah, hari-hari ini kan marak seperti itu, saudara. Jadi segala sesuatu yang benar, yang sesuai data dan fakta sekarang mulai diputar balikkan. Melaporkan suatu peristiwa kejahatan, malah dia yang justru dijadikan tersangka karena bukti-buktinya kurang konkret. Loh, saya ini melihat saya sendiri mengalami kejahatan itu, tapi karena tidak ada rekaman. Nah, ini loh saudara ya. Saya menyebutnya kejahatan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang salah. Jadi semuanya harus dituntut ada rekamannya. Mungkin rekaman audio suara nggak begitu diperhatikan. Pokoknya harus ada yang merekam lah. Bagaimana sebuah kejahatan yang terjadi secepat kilat harus ada yang merekam. Mungkin malah bisa ini mungkin settingan. Jadi kita melihat keadaan yang seperti ini saudaranya. Kaleb dan 11 teman lainnya itu dapat perintah yang sama. Dapat penyertaan Tuhan yang sama. Melihat tempat yang sama. Melihat orang-orang yang sama. Kalau saudara baca dalam Bilangan 13 ayat 18 sampai 24, Tuhan perintahkan kepada Musa, siapa yang menduduki tempat itu? Bagaimana tanahnya? Apakah ada pohon-pohon? Apakah ada masyarakat? Apakah itu bentuknya bagaimana? Ya. Dan mereka membawa fakta dan data hasil tanah Kanaan berupa anggur. Waktu itu musim panen anggur dan buah delima. Mereka membawa fakta dan data berupa anggur dan delima hasil dari tanah Kanaan yang diintai. Bahkan untuk anggur saja yang mereka petik, membawanya harus digotong 2 orang, dipikul 2 orang. Belum pernah ya kita melihat buah anggur sebesar itu. Dan ini bukan cerita bohong, bukan cerita dongeng, tapi fakta. Mereka menunjukkan kepada Musa, ini loh hasilnya. Harus dipikul 2 orang, 1 tandan buah anggur. Kalau ditol mungkin bisa buat beli rumah. Saking besarnya dan saking banyaknya.
Sebenarnya kalau kita melihat ke-12 pengintai ini membawa kabar yang sama dan jujur. Sama, laporannya kepada Musa sama. Tetapi kenapa Kaleb dan Yosua yang diperkenankan Tuhan masuk Kanaan? Karena Kaleb dan Yosua mempunyai persepsi dan sikap yang positif terhadap apa yang Kaleb dan Yosua lihat dan alami. Mereka memiliki pengertian yang benar. Mereka meyakini apa yang dikatakan Tuhan pasti berhasil. Bahwa tanah Kanaan itu nanti akan menjadi milikmu. Kaleb dan Yosua meyakini. Tetapi yang lainnya, fakta dan data yang ada membuat mereka takut dan tawar hati. Kadang-kadang kan kita juga sama seperti itu. Adanya fakta dan data malah membuat kita takut. Malah membuat kita tawar hati. Firman Tuhan berisi fakta dan data. Fakta yang terjadi tentang akhir zaman hari-hari ini mulai digenapi. Tapi kadang-kala kita sebagai orang Kristen justru semakin takut dengan fakta-fakta apa yang dikatakan firman Tuhan. Kita sama seperti 10 pengintai yang lain, pemuda remaja. Waduh, fakta ini tambah mengerikan. Data ini mengerikan. Waduh, apa yang dikatakan firman Tuhan terjadi. Menakutkan. Sesungguhnya kalau kita sudah mengerti seperti ini, kita justru berbahagia, kita memiliki keyakinan seperti Kaleb dan Yosua. Bahwa firman Tuhan digenapi. Yesus semakin dekat untuk datang yang kedua kali. Semakin dekat pula aku menikmati kerajaan surga. Oh, ojo sih Tuhan, aku durung rapi, aku jomblo. Treki gandengan, aku durung gandengan. Ojo sih Tuhan. Dalam artian begini, kalau kita sudah mengetahui fakta-fakta Alkitab itu justru semakin kita kuat imannya dalam Tuhan. Sekarang ada tugas penting untuk kita dan saya khususkan untuk pemuda remaja. Engkau harus lebih menggaungkan dan menyebarkan berita. Membawa berita, membawa kabar, membawa narasi yang benar, yang sesuai data dan fakta. Ini tugas saudara dan saya. Harus lebih menggaungkan, harus lebih menonjolkan, harus lebih memproklamirkan tentang berita-berita yang sesuai data dan fakta. Untuk kita melawan segala bentuk berita, isu, narasi yang hari-hari ini berseliweran, berisi kabar-kabar bohong. Kabar-kabar yang belum tentu kebenarannya, yang justru oleh masyarakat kita jauh lebih dipercayai daripada berita yang benar. Saudara harus lebih membawa berita yang sejujur-jujurnya. Kalau ada 3 mahasiswa dari UMM datang ke sini, saya berpesan, kalianlah yang harus lebih menggaungkan, lebih memberitakan tentang toleransi di tengah-tengah intoleransi yang merebak. Dan mereka mantuk-mantuk, kalian mahasiswa lah. Jangan seperti mahasiswa yang lain yang hanya bisa membenci, saya pesan seperti itu. Kalian harus lebih, sama kita sekarang, harus kita lebih menggaungkan berita-berita di tengah-tengah berita yang simpang siur. Bukankah masyarakat kita sekarang hari-hari ini lebih suka akan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Karena tanpa penyelidikan, tanpa meneliti, tanpa melihat, menyelidiki,
Pernah satu ketika di FYP ya, di Reels Instagram saya membaca, kenapa bangsa Indonesia itu sulit untuk menjadi negara berkembang. Sabtu yang lalu kita sudah mendengar bahwa lebih banyak mereka berkomentar, berbicara, daripada menerapkan, meneliti, berpikir. Salah satunya ialah kekurangan narasi, kekurangan apa ya, sumber data. Sumber data sebenarnya enggak kurang, tetapi kekurangan kemauan untuk menyelidiki perkara-perkara yang ada dengan baik dan benar. Dan sikap intoleransi yang luar biasa tingginya. Makanya, terus muncul lagi sebuah berita, kenapa kereta api di Jepang moncongnya itu moncong sekali. Kok enggak, kepalanya itu enggak bundel, tapi kok moncong sekali. Ternyata diprotes masyarakat. Karena kalau kepalanya bundel, ketika masuk dalam gua, terowongan, kalau di Jepang kan padat semua. Itu akan menimbulkan suatu gema yang luar biasa. Bahkan masyarakat Jepang terkenal dengan kedisiplinannya dan juga anti berisik. Akhirnya disiasati, ternyata kalau dibuat lebih panjang ketika masuk terowongan tidak terdengar bunyi yang sangat keras. Karena mereka menyelidiki, ketika diprotes itu enggak marah, tapi melakukan penelitian. Oh iya, dicoba. Oh ternyata benar, kalau kepalanya pendek suaranya keras. Nah, salah satu bangsa kita yang enggak maju seperti itu, saudara. Karena berpikiran yang selalu jelek-jelek. Selalu kita mau bawa kabar yang sejujur-jujurnya dimanapun kita berada. Bukan cerita khayalan atau karangan semata. Harus lebih teliti dan menyelidiki apa yang kita dengar dan lihat dalam berbagai situasi, keadaan dan peristiwa yang terjadi. Baik itu dalam urusan rohani ataupun jasmani. Hati-hati dalam urusan rohani pun juga sama. Sekarang yang rame ialah bahwa untuk menyembah Tuhan perlu skill yang dahsyat, yang hebat. Sejak kapan menyembah Tuhan perlu skill yang hebat? Itu sekarang rame, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya melihat seorang aktivis gereja berkata seperti ini, yang membuat hati saya juga miris dan dolannya kurang jauh. Dia menghimbau untuk para pemain tamborin untuk tidak lagi menggunakan atribut-atribut yang berwarna pelangi. Karena itu dikira nanti orang kita mendukung LGBT. Padahal dia aktivis gereja. Saya berpikir orang ini dolannya ini kurang jauh atau kurang baca Alkitab. Sampai atribut permainan tamborin dikomentari yang berwarna pelangi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Saya berpikir ini orang Kristen. Kok sampai berkata bahwa atribut tamborin yang dipakai di gereja yang berwarna pelangi itu seperti seolah-olah kita mendukung kaum-kaum LGBT. Loh, padahal pelangi itu Tuhan firmankan sebagai busur, sebagai tanda kepada manusia bahwa Tuhan tidak lagi menghukum air bah. Ini orang Kristen, moco kitab apa ora, saudara? Nah, jadi ketika kita mendengarkan seperti ini, bagaimana sikap kita? Apakah kita berpikir terus menyampaikan kepada Vina, Isma, dan rekan-rekan tamborin, ojo nggawe kipas warna pelangi? Kalau ada yang ngomong seperti itu sampai saudara dengar ngomong kepada saya akan langsung tegur orang itu. Bahwa orang itu enggak pernah baca Alkitab. Sejak kapan pelangi mendukung LGBT? Itu mereka hanya memakai tanda seperti itu, enggak tahu asal-usulnya bagaimana. Alkitab kita sudah mencatat keindahan pelangi, bagaimana kuasa Tuhan muncul bagaikan dalam rupa pelangi ketika datang kepada Yehezkiel.
Hati-hati saudara, itu urusan rohani. Maka dari itu ketika kita dengar khotbah berbagai macam pengajaran yang ada, tidak sekedar kita telan mentah-mentah atau iya-iya. Sehingga gampang ikut dan hanyut dalam peristiwa yang belum tentu kebenarannya. Di gereja sekarang banyak toh berseliweran. Banyak pendeta-pendeta sepanjang saya khotbah saya menghindari satu kata yang tidak akan pernah saya ucapkan. Sebagai seorang hamba Tuhan. Saya bernubuat. Saya sangat menghindari kata ini. Dan itu sudah saya patrikan dalam hidup. Berusaha terus. Saya nggak akan pernah berkata kepada jemaat, saya bernubuat. Saya anti. Saya anti mempergunakan kata ini dalam pengajaran saya. Sebab saya bukan nabi. Saya bukan nabi. Salah satu spesifikasi nabi, saya kasih tahu saudara. Hari ini dia ada di Tunggul, semenit dia bisa ada di Pagi Saji. Itu spesifikasi nabi. Seperti Elia. Satu titik di tempat ini, enggak perlu berjam-jam, dalam sekejap mata sudah di tempat lain. Itu spesifikasi nabi, salah satunya. Jadi kalau ada banyak hamba Tuhan berkata, saya bernubuat, tantang spesifikasinya. Bisa enggak berpindah dari satu tempat dalam waktu sekejap mata? Dalam perjanjian baru pun ada seorang nabi yang menemui sida-sida Ethiopia. Ketika sudah menemui, memberitakan Injil dalam waktu sekejap, dia sudah ada di kota yang lain. Padahal jaraknya begitu jauh. Makanya saya menghindari dalam khotbah saya berkata kepada jemaat, saya bernubuat bahwa begini-begini. Saya lebih baik menyampaikan apa yang dikatakan firman Tuhan melalui hamba-hambanya. Kalau Alkitab katakan ini sebuah nubuat, saya akan sebut sebuah nubuat dari Alkitab. Hati-hati saudara, pengajaran-pengajaran sekarang. Ini tugas yang berat untuk melawan ketidakbenaran dengan menunjukkan kebenaran yang otentik. Mari kita lihat sebuah contoh. Kita lihat kesaksian Kaleb. Aku pulang dengan membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Dimanapun kita berada, bawa kabar yang sejujur-jujurnya. Kisah 17, Kisah Para Rasul 17, ayat 10 sampai 12. Kisah Para Rasul 17 ayat 10 sampai 12. Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu ya, di Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Paulus dan Silas pada waktu itu memberitakan Injil di kota Berea. Sekarang saya mau tanya, apa pegangan Paulus dan Silas memberitakan Injil di Berea? Kepada orang-orang Yahudi di Berea. Apa yang mereka ajarkan? Ada yang tahu? Hukum Taurat. Kitab Perjanjian Lama sudah tertulis semua. Dan Paulus Silas memberitakan firman Allah kepada
orang-orang di Berea berdasarkan hukum Taurat berbicara tentang Yesus. Ya, berbicara tentang Yesus. Dan ketika Injil disampaikan oleh Paulus dan Silas, mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Artinya mereka terima. Jadi apapun yang disampaikan Paulus, mereka terima dengan kerelaan hati. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Artinya apakah yang disampaikan Paulus dan Silas itu benar demikian. Jadi begini, kita terima semua khotbah yang kita dengar. Di YouTube, di radio, di Spotify, di medsos apapun. Khotbah siapapun pendetanya kita terima dengan kerelaan hati. Tapi Tuhan mau kita seperti jemaat atau orang-orang Yahudi di Berea. Setelah kita terima, kita selidiki. Apakah mungkin 1 jam saudara dengar khotbah pendeta ini? Terima semua. Tapi setelah itu saudara selidiki. Ini yang jarang kita lakukan. Sehingga banyak orang Kristen cuma telan mentah-mentah, oh ya ini bener. Terus ketemu lagi, kok kayak berbeda ya? Loh, ini kok kayak berbeda? Oh, dengar lagi yang lain, oh ini bener. Ini yang jarang kita lakukan dan kita mau belajar. Mereka selidiki, perkataan Paulus dan Silas diselidiki, diteliti. Apakah itu benar demikian? Dan saya percaya pada ayat 12 ketika mereka menyelidiki dan menemukan kebenaran apa yang dikatakan Paulus dan Silas, banyak orang menjadi percaya pada Yesus. Termasuk orang-orang Yunani di luar Yahudi. Jadi begini, apa yang kita dengar dan lihat, kembalikanlah kepada firman Tuhan. Apakah perkataan pendeta itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Apakah pengajaran yang aku dengar ini sesuai firman Tuhan Alkitab ini apa tidak? Sebab ada banyak pengajaran-pengajaran yang tidak dikatakan di Alkitab, dia jelaskan, dia terangkan, demi memuaskan pendengar. Maka dari itu Paulus mengingatkan di akhir zaman akan ada banyak orang mengumpulkan guru-guru, pengajar-pengajar. Dan pengajar-pengajar ini diberitahu, aku panggil engkau Pak Pengajar, tapi ngajarlah sesuai dengan apa kemauanku. Ya, ada teman saya yang bercerita, saya dipanggil untuk melayani sebuah persekutuan. Ya saya datang melayani. Dan mereka ingin menetapkan saya sebagai pemimpin. Tetapi ada satu syarat yang harus saya terima. Apa syaratnya? Bahwa aku dinasihati kalau ngajar sesuai keinginan mereka. Jadi mereka yang kasih bahan. Dan setelah saya pelajari bahannya, isinya itu yang manis-manis. Yang mengenakkan telinga mereka. Jadi kembalikan kepada firman Tuhan. Bahkan apa yang kita lakukan pun kembalikan pada firman Tuhan. Benar apa tidak itu dengan cara demikian. Maka dari itu bagaimana caranya? Ya kita mulai sekarang melatih diri untuk terus membaca dan menggali firman. Makanya bulan-bulan ini, bulan Februari dan Maret saya menangkap apa yang Tuhan berikan. Dari hamba-hamba Tuhan yang khotbah di pemuda remaja maupun ibadah umum. Mulai disinggung kembali untuk membaca Alkitab dengan rutin.
Kalau mungkin ada bolong-bolong, no problem, terus kembali bangkit untuk baca lagi, untuk baca lagi. Sering kali saya mendengar, kalau saya enggak khotbah, siapapun yang khotbah di sini selalu berkata, hari Kamis kemarin Bapak Gembala juga menekankan, ayo kembali membaca Alkitab. Sabtu yang lalu Pelus katakan baca Alkitab. Tante Jili Minggu baca Alkitab. Mulai Tuhan mau itu saudara. Ini saya enggak nubuatkan, Tuhan memang mau. Saudara mulai sejak muda melatih diri untuk membaca Alkitab dan menggali akan firman Tuhan. Dalam renungan rumah tangga juga sama, mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Allah. Saya ingin mendengar saudara ketika ditanyai, hobimu apa? Kesukaanmu apa? Baca Alkitab. Enggak pernah toh kita berkata seperti itu. Hobimu apa? Basket. Hobimu apa? Pramuka. Hobimu apa? Main game FF. Mobile Legend, EP. Tapi jarang kita berkata, ayo sekarang kita mau buktikan, Vina hobimu apa? Baca Alkitab. Loh, hobi macam apa itu? Iya, kesukaanku ialah merenungkan dan membaca firman Tuhan. Daud mencatat tetapi yang kesukaannya, yang hobinya, yang lifestyle-nya Taurat Tuhan, itu sukses dan berhasil dalam segala apa yang dia lakukan. Cintailah firman Tuhan. Gak ngerti aku, membosankan, terus baca. Karena ini memang ini tulisan mati, saudara. Tulisan ini mati. Kita bukan seperti orang-orang yang terlalu fanatik dengan agama. Saudara mau bawa Alkitab di toilet, saudara mau bawa Alkitab di mana-mana, gak masalah. Kalau yang lain kan ke toilet saja nggak boleh. Saudara mau taruh Alkitab di KTE, saudara nggak masalah. Nggak apa-apa. Karena ini mati. Huruf-hurufnya memang mati, tulisannya mati, saudara. Tapi ini hidup. Dalam kerohanian kita hidup. Dalam iman kita hidup. Huruf-huruf biasa A sampai Z sama kita temukan. Tapi kalau saudara membaca, maka saya percaya akan ada sesuatu yang bergerak di iman kita, di kerohanian kita. Yaitulah firman Tuhan. Makanya Petrus katakan, kemana lagi kami akan pergi ya Tuhan. Firman-Mu adalah hidup dan berkuasa. Cintailah Taurat Tuhan. Jangan sampai kita terhanyut oleh pengajaran-pengajaran yang salah, yang sesat. Mungkin ini old, ya Pelus katakan old, tua, kuno, jadul. Membaca Alkitab kan sekarang orang meremehkan. Kalau baca Alkitab itu wis kuno, wis jadul. Membaca Alkitab di HP ya tetap aja Alkitab sama saja. Tapi orang menilai sekarang Alkitab menjadi sesuatu yang kuno, yang jadul, yang ketinggalan zaman. Tapi kalau saudara mau melihat Alkitab bukan ketinggalan zaman. Justru dia sudah ada di depan zaman yang akan terjadi. Alkitab sudah tahu. Orang berkata ketinggalan zaman, tapi dia memimpin segala zaman. Dia tahu zaman-zaman yang akan terjadi, sudah tahu, saudara. Zaman yang kita hidupi belum tentu tahu. Orang-orang hebat, orang-orang perkasa di dunia, orang-orang pintar di dunia belum tahu zaman yang akan terjadi. Tapi Alkitab sudah mengetahui semua. Mari kita lihat ayat yang terakhir, Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Karena itu harus lebih teliti. Kita memperhatikan, lebih teliti kita memperhatikan. Memperhatikan itu sudah sangat
Ya sudah sangat mentok lah memperhatikan sungguh-sungguh. Tetapi firman Tuhan ditambahi harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, perhatikannya, bahwa pelanggaran dan ketidaktaatan, ketaatan dan penurutan tetap mendapat balasan yang setimpal. Jangan berpikir, banyak tuh pengajaran sekarang, engkau hidup dalam kasih karunia, pengampunan Allah berlimpah. Ada loh pendeta yang mengajarkan, kamu berbuat dosa no problem, enggak masalah. Firman Tuhan katakan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan tetap mendapat balasan yang setimpal. Saudara kalau membaca dalam Ibrani 9 kalau tidak salah, konsekuensi dari pelanggaran kasih karunia itu jauh lebih hebat dari pelanggaran hukum Taurat. Lebih hebat. Kalau hukum Taurat ketahuan berbuat dosa, langsung saat itu dihukum mati. Walaupun mereka sudah mengakui kesalahannya tetap mendapatkan konsekuensi, tapi ada pengampunan. Kalau orang yang melanggar dan menginjak-injak kasih karunia Allah, enggak ada pengampunan lagi. Ini perbedaannya. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu? Yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan sendiri, kemudian oleh mereka yang telah mendengarnya, kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Maka dari itu kita telah mendengar tentang keselamatan. Kita telah menerima tentang keselamatan. Jangan sia-siakan. Kalau kita sia-siakan, kita akan luput. Akan ada konsekuensi. Mari kita lihat, teliti. Kita harus lebih teliti. Teliti itu artinya dalam terjemahan asli itu membayar harga. Dan menyediakan waktu khusus yang lebih. Jadi ada waktu-waktu untuk kita menyendiri dengan Tuhan. Menyendiri dengan firman Allah. Kesulitan untuk mengerti, engkau tinggal di zaman teknologi. Engkau bisa cari apa kata, apa maksud ayat ini dengan bantuan-bantuan referensi yang membludak. Di mbah Google atau di mana-mana saudara. Harus ada harga yang kita bayar untuk meneliti. Memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Menyediakan waktu khusus yang lebih. Maka dari itu pentingnya sate ayam. Pentingnya saat teduh bersama Tuhan. Kita penting komunal, kumpul juga dengan komunitas. Tapi juga penting kita saat teduh menyendiri. Hanya saya, hanya masing-masing pribadi dengan Tuhan. Bergulat dengan firman Tuhan. Perhatikan segala apa yang kita dengar. Teliti dan perhatikan. Serta kembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam segala aspek bawa berita yang jujur. Dalam pemberitaan firman Tuhan pun menjadi saksi Kristus sampaikan dengan jujur, dengan baik. Sediakan waktu dengan Tuhan. Ayo kembali baca firman Tuhan.
Kalau belum pernah baca firman Tuhan, oh aku baca firman Tuhannya waktu ibadah saja. Di rumah sediakan waktu tersendiri. Belajar, saudara. Maka saya percaya engkau akan seperti orang yang berdiri di tengah laut. Sedangkan kanan kiri ombak datang menerpa. Engkau tetap berdiri teguh. Karena kita sudah membangun pondasi yang kuat. Mulai membaca Alkitab. Mulai bersaat teduh dengan Tuhan. Enggak perlu waktu yang lama, mungkin 5 menit atau 10 menit. Kalau bisa terapkan yang Yesus katakan, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Apakah bisa dicicil? Bisa, saudara. Mungkin 5 menit aku mau tambah lagi. Sampai mungkin 1 hari sampai 1 jam dengan mencicil, enggak masalah. Mulai, yang penting mulai sekarang. Ada yang berkata kepada saya, oh saya setiap hari baca firman Tuhan, Amsal dan Mazmur itu sudah mencakup seluruh kehidupan. Itu hanya sebagian saja. Memang isi Alkitab cuma Amsal dan Mazmur saja. Oh Amsal itu pasalnya 31 cocok untuk hari-hari dalam 1 bulan. Mazmur 150 pasal cocok untuk 5 pasal dalam 1 hari sampai 1 bulan. Apakah Alkitab cuma Mazmur dan Amsal saja? Itu memang boleh. Itu hanya sebagian, cuma 2 kitab dari 66 kitab. Piro persen, saudara? Sedangkan Alkitab kita dari Kejadian sampai Wahyu, 66 kitab. Baca Alkitab dengan rutin. Kalau bisa dalam 1 tahun selesai. Ada banyak panduan-panduan di internet, cara bacanya. Tapi kalau saya menyarankan lebih baik bacalah setiap hari. Dari Kejadian sampai Wahyu, 4 pasal. Maka sampai akhir tahun selesai. Itu masih ada kurang lebih 2 minggu. Pertengahan Desember sudah selesai 4 pasal. Bacalah dari Kejadian sampai Wahyu supaya saudara mengetahui benang merahnya. Sebab Alkitab kita sudah disusun, dikanonikakan, itu berdasarkan waktu penulisan. Jadi sudah berurutan. Garis ceritanya kita mengerti. Garis runtutannya kita tahu. Baca Kejadian sampai Wahyu. Oh kalau Kejadian sampai Wahyu terus aku selingi Amsal dan Mazmur. Gak masalah, bagus juga adanya. Bacalah saudara, saudara akan mengetahui. Saudara nanti akan semakin dibuat mengerti tentang firman Tuhan. Dan kita tidak akan mudah dibawa oleh arus-arus pengajaran yang ada hari-hari ini. Saudara. Ada yang gak setuju tentang bahasa roh. Ada yang gak setuju tentang perpuluhan. Ya. 1/10 itu sudah gak perlu lagi. Sekarang itu 100% kita serahkan. Segala yang kita miliki kepada Tuhan. Firman Tuhan gak pernah berkata seperti itu. Firman Tuhan katakan beri kepada Tuhan apa yang kamu miliki. Sekarang saya mau tanya, saudara bisa menyerahkan 100% hidup kita untuk Tuhan? Bisa enggak? Gak bisa. Wong kita sering juga enggak taat kok. Itu hanya sebagai dalih, perpuluhan enggak perlu ditentang. 100% seluruh hidup kita untuk Tuhan. Salah satu 100% untuk Tuhan tinggal lo di gereja terus, ndekemo di gereja terus. Saudara. Biar jauh dari dunia luar. Apakah itu Tuhan kehendaki? Bagaimana kita bisa jadi garam dan terang dunia kalau kita ndekem terus, aku menyerahkan hidup 100% untuk Tuhan, kita enggak bisa, saudara. 10% enggak iso, apa meneh 100% ya tambah enggak iso. Oh kalau begitu yang ikut 11 saja 2,5% per tahun. Ya. Ada pengajaran-pengajaran yang aneh.
ibadah itu enggak perlu ke gereja. Memang demikian, saudara. Siapa yang bilang ibadah harus ke gereja? Tapi apakah ibadah ke gereja salah? Apakah ibadah ke gereja enggak penting? Penting. Perlu. Ada loh yang berkata seperti itu, orang-orang yang berpengaruh. Saudara enggak perlu ibadah itu datang ke gereja itu enggak harus loh. Sedangkan Yesus sepanjang hidup di dunia, dia setiap Sabat kemana? Ke bait Allah, ke sinagog. Setiap Sabat. Lah kok ada yang memberi pengajaran untuk beribadah nggak perlu ke bait Allah, ke rumah Tuhan, ke gereja. Nggak harus loh. Nah, Yesus saja setiap hari Sabat dia pergi loh ke bait Allah, ke sinagog. Kok Yesus nggak pernah berkata lo nggak harus lo ya, nggak harus pergi ke gereja lo ya. Ya saudara, hati-hati lo, hati-hati. Ya kiranya Tuhan tolong kita mau belajar seperti Kaleb, membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Belajar mulai muda, ketika ada orang yang bercerita bahwa mereka mengalami sendiri, kita menanggapinya, oh iya kamu telah membawa kabar yang sejujurnya. Tidak perlu kita mau menimbulkan spekulasi, oh dia ngarang cerita. Kalau memang dia sudah melakukannya terus bercerita, ya kita terima. Sejak muda melatih diri, saudara. Baca firman, selidiki firman, hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Mari kita berdiri sama-sama, Tuhan memberkati. Mari kita angkat satu pujian. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Bahwa firman Allah itu adalah ya, firman Allah adalah amin. Pasti benar dan pasti terjadi. Pakai diem. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Haleluya. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersama kami, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tolong kami ya Tuhan.
Tolong kami supaya Engkau tetap selalu beserta dengan kami. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Mas Vano berdoa. Terima kasih Yesus. Hari ini dan berkati teman-teman saya dan pemuda kami di gereja pada hari ini Tuhan, dan pada hari ini berkati untuk persembahan untuk melihat Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan untuk kas pemuda. Kita angkat satu pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Jadikan dia gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mungkin ada pengumuman dari ketua. Shalom. Jangan lupa datang untuk hari Sabtu besok. Kita akan ada ibadah pemuda remaja disertai dengan perayaan Paskah di tempat ini, dan untuk jam dan waktunya untuk menyusul. Mari datang merayakan Paskah. Mari. Ya, minggu depan ibadah pemuda remaja spesial Paskah. Ada kejutan apa? Ditunggu ya, karena namanya saja kejutan. Kalau sudah dimunculkan itu namanya pertunjukan. Ya, Tuhan memberkati. Pengumuman gereja besok pagi sekolah minggu jam 6.45, ibadah raya setengah 9, dan Selasa persekutuan doa pemuda remaja. Hari Jumat depan kita sudah memperingati Jumat Agung dan Paskah yang akan kita lakukan bersama-sama. Tuhan memberkati setiap kedatangan kita maupun yang sudah melayani petang hari ini. Mari kita berdiri sama-sama, kita akhiri ibadah kita pada petang hari ini. Kita angkat refnya, tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang
aku mulia saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mampukan kami untuk selalu membawa kabar yang sejujur-jujurnya. Selalu menggaungkan, memberitakan, menyampaikan kabar yang sesuai dengan data dan fakta. Berdasarkan apa yang kami lihat, yang kami dengar, yang kami alami, yang kami rasakan, yang kami nikmati. Di tengah-tengah arus pengajaran-pengajaran, berita-berita, isu-isu yang belum tentu kebenarannya. Mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus. Bahkan dalam kegiatan rohani pun, supaya kami mengerti dan memahami mana yang sesuai dengan perkataan firman-Mu dan mana yang tidak. Supaya kami tidak hanya di bawah arus yang sesat, yang mencelakakan, tetapi kami tetap berada dalam kebenaran Allah. Tolong setiap kami, mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih sudah menolong memberkati ibadah kami ya Tuhan. Segala apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan segalanya dengan indah. Memberkati pemuda remaja-Mu yang hadir pada malam hari ini. Mengenal setiap kehidupan mereka, masa depan, cita-cita, harapan, pergumulan, doa-doa. Dalam sekolah, dalam pekerjaan, dalam masa depan, Tuhan memberkati, Tuhan menjamin dengan indah. Dan kami mendapatkan yang terbaik yang dari Allah, yang Allah sediakan bagi kami. Teman-teman kami yang lain yang tidak hadir, Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka. Doa kami di waktu mendatang mereka boleh ada bersama kami meninggikan nama Yesus. Kami akan berpisah pulang ke rumah masing-masing. Tuhan hentar dalam perjalanan hingga tiba di rumah dengan segala selamat. Pemuda remaja yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih rahmat anugerah dari putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Allah Roh Kudus beserta kita senantiasa sampai selama-lamanya. Tuhan datang yang kedua kali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Latihan pujian ya untuk besok. Mari kita nyanyi sama-sama ya pemuda remaja supaya banyak yang mengikuti.